Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Fadlur Rahman. Di sini saya dari Universitas Pelita Bangsa semester 6 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan merangkum dan mempresentasikan pelajaran IoT yang telah dipelajarkan oleh Bapak Asep. Di sini saya akan mempresentasikan pengolahan data IoT. Nah, materi ini itu membahas pengolahan data pada sistem Internet of Things atau IoT. Di sini juga mulai dari pengumpulan data oleh perangkat hingga data tersebut dapat digunakan untuk monitoring dan pengambilan keputusan. Nah, pertama, pengertian pengolahan data IoT itu sebuah proses mengubah data mentah yang diperoleh dari sensor menjadi informasi yang berguna. Nah, data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat IoT dikirim melalui jaringan, disimpan, dan kemudian diproses agar dapat digunakan oleh pengguna atau sistem otomatis. Nah, di sini juga ada alur pengolahan data IoT. Secara umum, pengolahan data IoT terlebih dari beberapa tahapan. Yang pertama ada akuisisi data. Nah, sensor mengumpulkan data dari lingkungan sekitar seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, jarak, dan gerakan. Kedua itu ada transmisi data. Data yang diperoleh sensor dikirim ke server atau cloud menggunakan teknologi komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Zigbee, GSM, 4G, atau 5G. Di sini juga ada penyimpanan data. Data yang diterima kemudian disimpan dalam database agar dapat digunakan kembali untuk analisis dan pelaporan. Nah, D. Pengolahan data. Data yang tersimpan dianalisis untuk mencari pola tertentu, menghitung rata-rata, mendeteksi kondisi abnormal, dan terakhir menghasilkan notifikasi otomatis. Di sini, visualisasi data. Hasil pengolahan ditampilkan itu dalam bentuk dashboard, grafik, table, dan monitoring yang real time. Ketiga, ada model komunikasi data IoT. Materi ini menjelaskan beberapa metode komunikasi dalam IoT. Yang itu ada publish subscribe. Di sini perangkat mengirim data ke suatu topik tertentu. Kedua, perangkat lain yang berlangganan atau subscribe topik tersebut akan menerima data. Dan terakhir, banyak digunakan pada protokol MQTT. Di sini kedua ada request dan respon. Yang pertama itu perangkat mengirim permintaan atau request. Kedua, server memberikan balasan atau respon. Dan terakhir, umum digunakan pada komunikasi berbasis HTTP. Yang ketiga ada batch processing. Data dikumpulkan terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian dikirim secara bersamaan dalam satu paket. Dan terakhir, menghemat penggunaan jaringan dan daya. Dan keempat, ada priority based transmission. Data penting dikirim yang paling dulu. Dan terakhir, cocok untuk sistem yang membutuhkan respon cepat seperti monitoring kesehatan dan keamanan. Keempat, nah apa itu manfaat pengolahan data IoT? Nah, manfaatnya itu ada monitoring kondisi secara real time. Kedua, ada membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat. Ketiga, ada meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keempat, ada mengurangi kesalahan manusia. Dan yang terakhir, mendukung otomatisasi sistem. Nah, studi kasusnya itu ada smart farming atau pertanian yang pintar. Permasalahannya, petani itu kayak sering kesulitan mengetahui kondisi kelembapan tanah secara terus-menerus. Nah, solusi IoT-nya itu yang pertama ada sensor kelembapan tanah membaca kondisi tanah. Yang kedua, data dikirim menggunakan ESP32 melalui Wi-Fi. Yang ketiga, data disimpan di cloud atau database. Yang keempat, ada sistem menampilkan data pada dashboard. Yang terakhir, jika kelembapan tanah rendah, pompa air akan otomatis menyala. Wah, keren ya. Di sini juga ada atur data sensor ke SP32, terus ke internet, ke server, ke database, ke dashboard, dan ke pompa airnya. Nah, manfaatnya itu menghemat penggunaan air. Yang kedua, mempermudah monitoring lahan. Yang ketiga, meningkatkan hasil panen. Dan terakhir, mengurangi pekerjaan yang manual. Nah, di sini juga ada kesimpulannya.
Pengolahan data IoT ini merupakan proses yang sangat penting mengubah data sensor menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Nah, proses ini meliputi pengumpulan data, pengiriman data, dan penyimpanan, pengolahan, hingga visualisasi dalam implementasinya. IoT ini menggunakan berbagai model komunikasi seperti publish subscribe, request response, batch processing, dan priority and based transmission untuk mendukung pertukaran data secara efisien dan real time. Di sini juga ada poin pentingnya. Yang pertama, IoT menghasilkan data dan sensor. Kedua, data dikirim melalui jaringan internet. Ketiga, data disimpan dalam database atau cloud. Dan keempat, ada data diproses menjadi informasi. Kelima, hasil ditampilkan melalui dashboard. Keenam, sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis. Dan yang terakhir, model komunikasi IoT, publish, subscribe, request response, batch processing, dan priority based and transmission. Mungkin itu saja presentasi dari pertemuan keempat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.